Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi pada sibuk apa ini, guys? Biasalah bantu-bantu yang ada di rumah. Wah, enak ya yang di rumah. Aku di kos diem aja ini nggak ngapa-ngapain. Kamu nggak pulang kampung, kosan? Enggak, kamu nggak lihat kok surat edaran dari pemerintah soal PPKM? Di sosial media, di beritanya banyak loh. Lihat sih, tapi kan tetap banyak yang pergi keluar kota. Ya itu mah aku nggak ikut-ikut ya. Aku juga nggak dibolehin pulang sama keluargaku. Jadi ya di kos aja sendirian. Ya bener sih itu Insan, tapi ya gimana kalau emang udah disuruh pulang sama orang tua? Kamu takut nggak sih pulang gitu ternyata bawa virus, Dit? Ih, kamu mah ngomongnya gitu. Tapi takut sih, cuman aku udah persiapan sebelum pulang. Udah pastiin dulu kondisinya itu sehat, terus rapid test juga, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan juga jaga jarak yang penting sama orang-orang. Mas udah di rumah di karantina nggak? Karantina sih, cuman seminggu aja. Selama seminggu sehat-sehat, terus bersosialisasi deh sama orang-orang. Masih mending ya, kamu ada kesadaran seperti itu. Kemarin tetanggaku baru pulang langsung sosialisasi sama tetangga-tetangga. Takut aku tuh dia bawa virus. Udah bener loh, padahal larangan pemerintah itu untuk menghentikan penyebaran COVID dari kota ke kampung. Aku juga setuju. Gak bisa bayangin kalau ternyata kita pulang bawa virus. Nyebarin ke keluarga lagi. Walau kita karantina di rumah, kalau misal ibu kita ternyata terjangkit, terus beliau ke pasar, lalu berinteraksi sama orang-orang, dan seterusnya sampai terjadi gelombang besar, terus ternyata pelayanan kesehatan di kampung kita belum selengkap yang ada di kota. Apa nggak takut nggak bisa diselamatkan? Ih, kamu kok ngomongnya nggak gitu tuh, San? Lagi pula kita dilarang mudik. Terus kenapa gitu? Kemarin WNA India boleh masuk ke Indonesia. Padahal di sana lagi ada gelombang tsunami COVID-19. Kan lebih bahaya mereka bawa virus dari sana. Iya, aku sempat baca berita kemarin itu, katanya sekarang ini mutasi virus corona dari berbagai negara telah masuk ke Indonesia. Termasuk varian yang berasal dari India, sama varian yang dari Inggris dan Afrika Selatan. Jadinya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia, khususnya pada pelaku perjalanan internasional. Agak lentur-lentur gimana gitu ya menurutku. Karena penolakan terhadap orang asingnya cuma yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Selain itu, masih bisa masuk sini. Kemarin pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bilang warga negara India punya perizinan yang sesuai untuk masuk ke Indonesia. Ternyata kata Kemenkes dari 117 warga negara India itu ada 12 orang yang positif COVID-19. Lebih kalau setahu 26 kalau nggak salah. Terus lanjutannya gimana? Yang aku baca ya, sekitar 32 warga negara India dideportasi sih. Karena dokumennya nggak lengkap. Mereka pakai visa DIN kita sebelum ada larangan tadi, makanya bisa masuk. Lagi pula bisa sembarangan deportasi orang karena mereka sah dan legal secara imigrasi. Nggak ngebela ya, ini cuma meluruskan biar orang-orang nggak salah paham. Ya gitu deh, tapi semua kan demi keselamatan bangsa dan negara. Nggak bisa. Kamu mau orang Indonesia yang kerja atau kuliah di India dideportasi juga. Benar itu, kalau udah legal sih mereka berhak tinggal, dan itu pun sudah ada pemeriksaan dan karantina.
Jadi, lebih mengutamakan izin tinggal daripada keselamatan rakyat sendiri. Negara mereka lagi tsunami COVID. Seharusnya tidak dibiarkan masuk. Negara lain bisa menutup pintu buat mereka. Kenapa kita tidak? Sampai sudah terlanjur masuk, baru ditutup. 12 orang positif lagi. Terlepas dari legal apa enggak, ya seharusnya keselamatan di atas segalanya. Contohnya, waktu kasus COVID Indonesia masih tinggi, WNI yang megang visa sempat juga dilarang masuk ke Malaysia buat beberapa waktu. Kenapa tidak mencontoh negara tersebut? Ini lagi tsunami COVID malah dibiarkan masuk. Kalau tentang dibukanya sekolah di bulan Juni atau Juli itu gimana ya beritanya? Mas kemarin sini katanya guru-guru akan selesai vaksin pada bulan Juni. Terus pada bulan Juli ditakdirkan akan tatap muka, tapi nggak 100% gitu. Jadi dalam seminggu itu 2 atau 3 kali dengan menggunakan protokol kesehatan. Gitu sih kata Pak Nadiem. Tauku sih Pak Nadiem dulu nggak bilang gitu. Beliau membantah. Katanya sih masih perlu banyak pertimbangan ulang. Lagi pula kan kemarin belum ada keputusan resmi dari Kemendikbud karena belum koordinasi sama gugus tugas. Emang kayaknya harus dievaluasi ulang sih soal pembukaan sekolah atau wacana pembukaan kampus yang akan dilakukan pada waktu dekat ini. Tadi yang kita bahas ada mutasi, nah itu harusnya jadi peringatan sih biar nggak mengulang kesalahan ketika meremehkan kasus COVID seperti awal pandemi dulu. Tapi itu juga belum pasti kan. Paling kebijakan kembali kepada gubernur masing-masing. Kalau zona hijau di gubernurnya pasti akan melakukan kebijakan tatap muka atau tidak. Ya lah ya. Yang penting kita jaga diri, jaga kesehatan, terus jangan suka pergi kalau nggak penting. Siap. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Amin. Kita sudah dulu yuk diskusinya. Masih ada kerjaan sampingan juga. Ya boleh. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.